Indonesia menginginkan pesawat F-35 buatan Lockheed Martin sekarang juga. F-35 dianggap Indonesia lebih bisa menjadi pesawat tempur terbaru mereka dibandingkan yang lain. Itulah sebabnya Indonesia sangat berkeinginan mendapatkan F-35. Namun untuk mendapatkan F-35 tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Indonesia harus memiliki uang yang sangat banyak dan tentunya persetujuan dari pemerintah AS. Selanjutnya, Indonesia harus menunggu sekitar 9 tahun lagi untuk mendapatkan giliran mendapatkan F-35. Pusat Kontrol Senjata pada Juli 2021 melaporkan bahwa negara yang menggunakan F-35 harus siap mengeluarkan biaya yang besar. Meskipun F-35 memiliki berbagai keunggulan, ternyata biaya operasionalnya juga sangat tinggi. Meskipun pesawat telah menunjukkan banyak kemampuan, efektivitasnya telah terganggu oleh biaya yang tidak terkendali dan beberapa tantangan serius, ungkapnya. Bahkan pada tahun 2020, Pentagon terkejut karena F-35 tidak mencapai tingkat kemampuan misi 100%. Pentagon masih terus memperbaiki hal ini hingga sekarang. Selain itu, masalah dengan rantai pasokan dan faktor lainnya membuat armada F-35 AS tidak mencapai tingkat kemampuan misi Departemen Pertahanan, DoD, sebesar 70% untuk tahun 2020, yang berarti hampir sepertiga armada tidak mampu terbang dan melakukan misi tempur, jelasnya. Selanjutnya, ada masalah lain yang mempengaruhi F-35 yaitu kecepatan penggantian suku cadang dan struktural pesawat. Walhasil, waktu terbang F-35 jadi pendek gara-gara hal ini. F-35 telah mengalami gangguan pada struktur dan perangkat lunak yang membatasi waktu pesawat pada kecepatan tertinggi, kemampuan manuver pada sudut serangan tertentu, dan kemampuan siluman, ungkapnya. Yang paling mengejutkan justru Pentagon mengubah protokol penerbangan F-35 untuk menyesuaikan kondisi ini. Jadi bukannya diperbaiki malah AS akan dipaksa menerima kekurangan F-35 yang dianggap sebagai jet tempur masa depannya. Kantor Program Gabungan F-35 telah menerapkan perbaikan interim untuk beberapa masalah ini, sambil diam-diam mengubah protokol penerbangan untuk menghindari masalah lain seperti mengurangi waktu pilot diizinkan menggunakan afterburner mereka, ungkapnya. Masalah belum selesai sampai di situ. Ternyata AS sendiri mengalami kesulitan finansial untuk membiayai operasional armada F-35-nya. Sebab anggaran AS untuk program F-35 saat ini terbatas. Laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah 2021 menyatakan ada kesenjangan yang semakin besar antara biaya siklus hidup yang diproyeksikan untuk F-35 dan apa yang menurut mereka mampu dilakukan, katanya. USAF setidaknya membutuhkan anggaran senilai 7,1 juta dolar AS agar seluruh armada F-35 mereka beroperasi sepenuhnya. Tapi Pentagon hanya memberikan 4,1 juta dolar AS. Pada tahun 2018, Angkatan Udara memutuskan untuk menghabiskan 4,1 juta dolar per tahun per F-35A. Ketika biaya operasi sebenarnya mendekati 7,1 juta dolar, jelasnya. Paling buruk AS Navy dan USMC juga mengalami kekurangan anggaran operasional F-35, menjadikan Lightning II tidak siap beroperasi sepenuhnya. Korps Marinir dan Angkatan Laut juga meremehkan biaya mereka. Yang berarti ketiga layanan menghadapi kekurangan anggaran jutaan dolar setiap tahun yang akan bertambah dengan setiap penambahan F-35 baru ke dalam angkatan, Baber Arms Control. Meski banyak kekurangan dan skandal yang tidak jelas, Indonesia tetap tertarik dengan F-35. Bahkan pemerintah Amerika Serikat, AS, sudah mempertimbangkan penawaran pembelian F-35 dari Indonesia. Kami telah melihat laporan yang menyebutkan tujuan utama Indonesia adalah mendapatkan kemampuan generasi kelima yang terdapat pada pesawat tempur F-35. Lockheed Martin memang menghasilkan pesawat tersebut, tetapi pemerintah AS yang akan mempertimbangkan potensi penawaran untuk Indonesia, ungkap Michael Ley dari Lockheed Martin. Gambaran F-35 untuk Indonesia mulai terlihat.